Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Pimengo, Prodi Biologi Murni dengan NIM 4324211010. Di sini saya akan menjelaskan tentang part per million atau ppm. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Laboratorium oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Akbar SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsentrasi larutan. Jadi, konsentrasi larutan adalah banyaknya zat terlarut di dalam sejumlah zat pelarut. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Istilah Encher dan Peckat dapat digunakan untuk menggambarkan konsentrasi larutan secara kualitatif. Sedangkan secara kuantitatif, konsentrasi larutan dapat dinyatakan dengan berbagai satuan konsentrasi, salah satunya yaitu persen massa. Persen massa dapat dinyatakan dalam persen berat, yaitu W per W, dan persen volume, yaitu V per V. Dan satuan konsentrasinya dapat dinyatakan dalam ppm atau part per million dan ppb atau part per billion. Jadi, ppm adalah jumlah miligram zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Kedua konsentrasi tersebut dapat digunakan apabila larutan tersebut encer. Konsentrasi part per million yaitu konsentrasi per 1 juta. Baiklah, hanya ini dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Soal yang pertama yaitu 4 mg NaCl larut dalam 8 kg larutan. Berapakah konsentrasi NaCl yang terlarut? Rumus ppm sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 10⁻⁶. Di sini diketahui massa terlarut yaitu 4 mg NaCl dan massa larutan yaitu 8 kg. Sebelum memasukkan massa ke rumus ppm, yang pertama yaitu kita konversikan semua satuan ke gram. Kita ubah miligram ke gram dan kilogram ke gram, yaitu 4 mg per 1 dikali 1 gram per 1000 gram sama dengan 0,004 gram. Yang kedua yaitu 8 kg per 1 dikali 1000 gram per 1 kilogram sama dengan ini dan ini coret, mohon maaf, ini yaitu miligram. Hasil dari 8 kg per 1 kali 1000 gram per 1 yaitu 8000 gram. Nah, sehingga bisa dimasukkan ke rumus ppm jika satuan sudah menjadi gram. Rumus ppm yaitu ppm sama dengan massa terlarut per massa larutan dikali 10⁻⁶ sama dengan 0,004
per 8.000 sama dengan 0,5 ppm. Jadi hasil dari 0,04 per 8.000 yaitu 0,5 ppm. Soal nomor 2 yaitu berapakah ppm dalam larutan soal di atas. Diketahui massa terlarut sama dengan 0,25 gram dan massa larutan sama dengan 10 liter. Maka ppm sama dengan massa terlarut per massa larutan sama dengan 0,025 ppm. Soal nomor yang ketiga. Berapa konsentrasi selenium jika 1,3 mg ditemukan dalam 2.500 kg tanah. Diketahui massa terlarut yaitu 1,3 mg dikonversikan menjadi 0,0013 gram dan massa larutan yaitu 2.500 kg dikonversikan menjadi 2,5 gram. Maka ppm sama dengan 0,0013 per 2,5 sama dengan 0,00052 ppm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aiza Imnadoma dengan nomor induk mahasiswa 432421032, Prodi Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, dalam video ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yakni mengenai ppb. Nah, ppb adalah jumlah mikrogram per kilogram larutan. Oleh karena kerapatan air pada temperatur kamar mendekati 1, maka satuan volume adalah liter dan satuan berat adalah kilogram. Untuk larutan encer dianggap sama. Jadi, rumus untuk membuat larutan dengan konsentrasi ppb digunakan persamaan W sama dengan V kali ppb per 10 pangkat 9, di mana W-nya itu adalah berat zat murni yang diperlukan, kemudian V adalah volume larutan yang akan dibuat, kemudian ppb adalah konsentrasi ppb larutan yang akan dibuat. Kemudian untuk memperoleh rumus konsentrasi yang diinginkan dari berat gram, yang timbangannya digunakan istilah faktor grametri atau Fg, yakni W sama dengan V kali ppb kali Fg per 10 pangkat 9, di mana cara mencari Fg-nya itu adalah berat molekul gram yang diinginkan
per berat atom atau ion yang dikehendaki. Sekian dari penjelasan saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu ada sebanyak 4 mg sulfur atau belerang dilarutkan ke dalam 40 liter air. Hitunglah konsentrasi sulfur atau belerang tersebut. Nah, di soal ini yang kita ketahui pertama yaitu ada 4 mg sulfur, yaitu massa dari sulfur tersebut, dan akan kita ubah satuannya ke mikrogram dengan dikali 1000. Jadi hasil akhir dari massa sulfur yaitu 4000 mikrogram. Nah, selanjutnya ada juga massa air yaitu 40 liter air. Langsung saja kita ke penyelesaian soal ini. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus PPB, yaitu PPB sama dengan massa zat larutan dalam satuan mikrogram dibagi dengan volume larutan dalam satuan liter. Setelah kita membuat rumusnya, setelah kita menulis rumusnya, langsung saja kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus ini. Yaitu yang pertama, massa sulfur atau massa zat larutan sama dengan 4000 mikrogram dibagi dengan massa air atau volume larutan yaitu 40 liter. Jadi hasil akhirnya yaitu PPB sama dengan 100 ppb. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu diketahui dalam kolam akuarium ikan sebanyak 24 mg kalsium. Apabila diketahui memiliki ppb sebanyak 800 ppb, maka tentukanlah banyak air dari akuarium tersebut. Nah, dari soal ini bisa diketahui yaitu yang pertama ada massa zat Oke, jadi langsung saja kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu diketahui dalam kolam akuarium ikan sebanyak 4 Jadi langsung saja kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu diketahui dalam kolam akuarium ikan sebanyak 24 mg kalsium. Apabila diketahui memiliki ppb sebanyak 800 ppb, maka tentukanlah banyak air dari akuarium tersebut. Dari soal ini dapat kita ketahui yaitu yang pertama massa zat terlarut yaitu 24 mg kalsium yang kita ubah satuannya ke mikrogram dengan dikali 1000. Jadi massa zat terlarut sama dengan 24.000 mikrogram kalsium. Nah, yang di soal ini yang ditanyakan yaitu volume larutan. Sedangkan ppb-nya sama dengan 800 ppb. Langsung saja kita masukkan apa saja diketahui ke rumus dari ppb. Nah, di sini sudah saya tuliskan massa zat terlarut dibagi volume larutan yang merupakan rumus dari PPB. Karena di soal ini yang ditanyakan yaitu volume larutan, maka kita akan ubah rumusnya menjadi volume larutan sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan ppb sama dengan 24.000 mikrogram dibagi dengan ppb-nya yaitu 800 ppb.
Jadi total volume larutan jadi di sini telah saya tuliskan rumus dari PPB, yaitu massa zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Karena di soal yang ditanyakan adalah volume larutan, jadi kita ubah posisi dari rumusnya itu menjadi volume larutan sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan PPB sama dengan 24.000 mikrogram dibagi 800 ppb menghasilkan volume larutan yaitu sama dengan 30 liter. Jadi volume larutan di dalam akuarium tersebut yaitu sebanyak 30 liter air.